sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya dzal jalali wal ikram. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis solihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian kita dengan baca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah buka hati kita semuanya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah hapuskan dosa-dosa kedua orang tua kita, dan kita doakan anak-anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Anak-anak kita dapat mengangkat harkat derajat kita dunia akhirat. Anak-anak kita dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari bencana, dan mereka semuanya mudah-mudahan maju dalam sekolahnya, dalam kuliahnya, dalam urusan mereka, semuanya dimudahkan, digampangkan Allah. Dan ibu-ibu, bapak-bapak semua mudah sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama kita akan mengaji suratnya surat 70. Ayatnya 19. Nanti saya suruh ibu-ibu, bapak-bapak yang baca artinya. Surat 70 Al-Ma'arij. Ayatnya adalah 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahul khairu manu'an illal musallin. Shadaqallahul azim. Jadi ada mic-nya satu lagi. Silakan yang lihat yang ada Qur'annya. Mic-nya sudah, mic-nya kasih yang ada. Nanti Bapak juga bisa. Ya. 19. 70 19. Sampai 25. 70 Al-Ma'arij. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat penuh kesah dan berpikir. Aslinya manusia itu begitu. Terus Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. apalagi kalau ditimpa kesusahan dikit aja kelompok-kelompok. Gimana dong? Kalau kamu tinggal di Belanda enak dong. Kalau kita, ya Allah. Udah kalau kesah, ada sedikit aja masalah kurangan langsung kelompok. Aslinya manusia begitu. Terus lanjut. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Tapi kalau dia kaya, aduh, udah gak kenal kita lagi. Siapa lu? Kalau dia melihat kita juga, siapa? Gue gak kenal. Ya Allah. Dulu berteman, sekarang udah kaya, udah tinggal di Holland. Masya Allah. Tapi bukan yang di sini. Kalau yang di sini udah kelihatan, muka-muka surganya udah kelihatan.
Sudah dia ada kaya dikit, nomor telepon ganti supaya orang nggak bisa telepon. Depan rumah dikasih anjing herder biar orang nggak bisa datang. Kalau udah kaya, Dikbul ya? Nah itu. Tapi Allah katakan ada orang yang tidak ada sifatnya seperti itu. Ada yang tidak punya sifat seperti itu. Ada. Tapi supaya punya sifat yang tidak seperti itu bagaimana? Ayat selanjutnya. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Satu. Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Terus. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia sebagai bagian tertentu. Bagi Terus. orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yaitu yang tidak mau meminta. Jadi Allah katakan ada orang yang tidak punya sifat seperti itu. Kalau dia diuji oleh Allah, sabar. Kalau dia misalnya dapat rezeki banyak, bersyukur. Dapat ujian, sabar. Dapat rezeki banyak, bersyukur. Tapi Allah katakan orang yang tidak punya seperti sifat itu, yang sabar, yang bersyukur ini, kalau ada syaratnya. Syaratnya pertama, kalau dia sholat, minimal sholatnya kontrak mati. Syukur-syukur kalau dia tahajud. Sholat dan sholat tahajud masih belum cukup, masih belum bisa menjadikan merubah diri kita. Orang yang sholat tahajud masih belum cukup. Ada lagi apa? Orang yang suka bersedekah, dapat rezeki, terima, kasih. Berani terima, berani ngasih. Pandai terima, pandai ngasih. Besar terima, besar ngasih. Dikit terima, dikit ngasih. Tidak terima, tetap ngasih. Masya Allah. Nah, kalau orang sholatnya nggak meninggalkan, kemudian lagi dapat rezeki, berani terima, berani ngasih, pandai terima, pandai ngasih. Inilah orang yang punya sifat yang tadi, tidak akan keluh kesah hidupnya, tidak akan keluh kesah. Dan dia juga kalau diuji oleh Allah sabar. Dia juga kalau kaya bersyukur, kaya masih tetap humble, masih tetap rendah hati. Kalau orang yang punya 3 sifat tadi, sholatnya kontinu, dapat rezeki, jeger, dapat lagi jeger, dapat lagi jeger, dapat lagi jeger. Nah, jeger. Masya Allah, Masya Allah. Nah, cuman jeger-jeger ini mesti dilatih. Kenapa dilatih? Kalau nggak biasa, biasanya orang bukannya jeger-jeger. Kalau dapat rezeki, nah segini katanya mana juga. Yo, dapat lagi segini mana juga. Padahal yang mau mana cukup itu ada ayat Allah mengatakan ucapan kamu itu doa. Ayatnya nanti nggak cukup betul itu. Malaikat aktif kan mana juga sampai mati nggak cukup. Makanya kalau kita bilang orang itu jangan sampai kita bilang mana cukup. Dapat besar kecil jeger, dapat besar kecil jeger, dapat besar kecil jeger. Jadi jangan bilang mana cukup. Kalau bilang dapat ya gini, segini mana cukup, nggak cukup betul sampai mati nanti. Lihat aja, ada ayatnya bahwa ucapan itu adalah doa. Lihat surat 51 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wa rabbis samai wal ard innahu la'aqqum mithla ma annakum tantiqun. Sadaqallahul azim. Tante, silakan tante. Mic-nya tante.
yang kamu ucapkan. Jadi yang kita ucapkan ini nanti terjadi loh sama kita, kata Allah. Maka Allah bersumpah, demi Tuhan langit dan bumi, Allah, sesungguhnya yang terjadi sama diri kamu itu, Allah katakan, sesuai dengan ucapan kamu dulu itu. Dan ini saya sering kejadian dalam diri, ngomong dari kejadian, ngomong kejadian. Tahun 90 saya naik haji yang pertama, tahun 90. Saya ingin naik haji, berdoa, ya Allah mudahkanlah saya naik haji. Udah, akhirnya di tahun 90 saya diajak orang Telkom ngajak saya naik haji. Saya berangkatlah ke Mekah. Di Mekah, bos Telkomnya bilang, Ustaz, tolong doain, saya ini mau habis pulang haji, mau dikirim ke Amerika sekolah 2 tahun. Doain biar sukses, 2 tahun sukses, jadi balik lagi dengan selamat. Itu kata si suaminya. Istrinya bilang lagi, Tat, katanya, Tat itu maksudnya Ustaz. Tat, katanya, tolong dong, katanya, doain Mas juga yang setiap sholat, biar Mas nanti kuliah di Amerika 2 tahun sukses. Siapa tahu satu saat nanti Ustaz Yuna juga ke Amerika. Saya bilang amin, Allahumma amin. Saya jawab begitu. Itu tahun 90 saya ngomong itu. 2009 saya dapat undangan dari IMSA. IMSA itu Indonesian Muslim Society of America, ngundang 9 state di Amerika selama sebulan seminggu. Udah, itu 2009 bulan Oktober. Kemudian lagi saya diundang lagi oleh ISMI-nya Amerika, Indonesian Muslim Intellectual Society of America, ngundang saya 17 state, 3 state di Kanada. Itu 2010 bulannya Mei, Juni. Udah, 2011 saya diundang lagi oleh masyarakat Muslim New York. Diundang lagi 17 state, 1 state di Kanada. Kemudian saya diundang lagi Mei kemarin, diundang lagi oleh masyarakat Muslim yang ada di Las Vegas, dan 13 state dikelilingkan juga. Nah, jadi saya mikir, Masya Allah, ini ucapan saya 2009 yang lalu. Coba kalau saya waktu 2009 yang lalu, waktu dia istrinya bilang, siapa tahu Ustaz juga diundang ke Amerika nanti satu saat, terus saya jawab, mana mungkin. Tercatat sih, mana mungkin nggak akan mungkin diundang ke Amerika. Subhanallah. Nah, ini satu contoh luar biasa. Nah, waktu di New York itu yang undang di New York itu bilang, Pak, suatu saat Bapak kami ke Eropa, dia bilang. Kenapa? Di Eropa itu banyak saudara saya. Saya bilang insya Allah ada kesempatan nanti Bapak saya ke Eropa, insya Allah. Saya bilang amin, mudah-mudahan jadi. Itu bulan Desember 2010. Tahu-tahu kira-kira bulan 4 sebelum ke Amerika terakhir, saya mau berangkat ke Amerika. Kata istrinya Pak Yusuf Kala, dia bilang, Pak, sekali-sekali ke Eropa dong, jangan ke Amerika melulu. Bapak ke Amerika lagi, ke Kanada lagi, ke Eropa dong. Nah, saya ada di Eropa, nah saya di London, dikasih uang tiketnya, kasih uang untuk ke Eropa. Jadi saya belum langsung ke Eropa, saya ke Amerika dulu. Nah, dan pulang dari Amerika, saya atur waktu, pergilah saya ke undang itu, karena Yusuf Kala berada di London dan KBRI London. Nah, saudara jangan pergi situ, ketemu sama Tante Teni. Tante Teni itu yang kacamata cantik, warna putih itu orangnya. Itu. Nah, dia bilang, ke Eropa juga saya banyak teman katanya di Belanda, banyak teman. Ya oke, saya bilang atur aja. Kalau banyak teman di Belanda, atur aja. Ya nanti Bapak ngaji sini. Itu oleh Tante Teni. Jadi jadilah sama dia. Nah, makanya alhamdulillah setelah dari London saya berangkat ke Eropa ini. Kemarin semalam saya sudah di Masjid Al-Hikmah di Den Haag. Tadi siang saya sudah di Utrecht. Dan saya acara hari ini baru tahu jam setengah 2 tadi lagi makan.
Bagi maka tetap ini bilang ada acara Pak ditunggu. Loh, kenapa nggak bilang dari kemarin? Saya bilang atau saya kasih tahu dari pagi saja gitu, saya udah stop jam 1 stop kita ngaji di situ. Nggak ada yang kasih tahu. Nah begitu namanya udah lagi makan jam 2, ketua pengajian saya bilang juga, Pak, Bapak ditunggu di sana. Jam berapa? Jam 2. Subhanallah, saya baru tahu ini. Kalau tahu ditunggu juga di sini saya jam 12-an. Kita udah langsung kemari. Sama sekali saya tidak tahu pagi tadi kalau ada juga acara di sini. Mohon maaf kalau ada agak telat sedikit ya. Nah jadi balik ke tadi itu, jadi itulah ucapan itu adalah doa. Makanya kepada kita jangan lupa bahwa sholatlah kita, jangan lupa sholat itu luar biasa hebatnya asal kita mengerjakannya. Tapi kalau sholat itu dikerjakan, waduh itu nanti hidup kita menjadi sia-sia. Kenapa? Satu-satunya perintah yang langsung dari Muhammad itu hanya sholat. Ya sholat itu. Perintah yang lain, Nabi Muhammad itu disuruh oleh Allah itu manggil Ril, sampaikan ke Muhammad. Ril itu Jibril maksudnya. Ril, sampaikan ke Muhammad. Ril, sampaikan ke Muhammad. Giliran sholat, Ril, bawa Muhammad kemana? Makanya sholat itu istimewa. Jadi Isra Mi'raj. Adanya Isra Mi'raj itu sebetulnya supaya mendapat perintah salat 5 waktu. Mari kita lihat surat 17 ayat 78. 17 Al-Isra 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Ya, tante sebelahnya. Tante sebelahnya. 1778. Sudah 17 Al-Isra 78. Belum dapat, tante yang di kursi aja kan? Iya. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Terus. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Terus. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Lagi. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ya. Nah inilah yang diterima oleh Mas di Isra dan Mi'raj. Itu makanya sholat itu istimewa sekali. Kalau yang lain kan cukup dari Muhammad itu melalui malaikat Jibril tadi.
Jibril langsung ke Muhammad. Jibril langsung ke Muhammad. Giliran sholat, enggak. Muhammad itu langsung Allah bilang, "Hai Jibril, bawa Muhammad kemari." Makanya di Surah Mi'raj. Nah makanya kalau kita lihat di sini begitu pentingnya sholat berdiri, karena sholat sejak tergelincir matahari, zuhur, asar, sampai gelap malam, maghrib, isya. Dan ini kalau sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya wajib sholat itu jangan sampai kita tinggalin. Kalau kita lagi musafir, kita lagi berjalan kemana-mana, zuhur, asar bisa digabung, combine, jamak. Maghrib, isya bisa dijamak juga, subuh nggak bisa. Jadi makanya ini kemudahan. Makanya kalau dilihat dalam hadis Rasulullah, orang yang bisa berdiri sempurna, sholat dirinya sempurna. Nggak bisa berdiri sempurna, bisa duduk. Nggak bisa duduk, bisa berbaring. Kalau berbaring itu udah nggak bisa, dengan mata, apanya lirik mata, itu juga nggak bisa, sholatin. Udah mati, berarti kalau udah lirik mata udah nggak bisa, sholatin aja, udah selesai urusannya. Nah, saking pentingnya sholat itu. Nah, sholat ini banyak hikmahnya. Ditinjau segi apa saja banyak hikmahnya. Ditinjau dari segi kesehatan, olahraga. Coba tinjau dari efisien waktu. Kita ingat waktu. Karena kalau orang sholat kan selalu wudhu, makanya mukanya selalu bersih, bersinar-sinar, karena dicuci terus mukanya. Banyak sekali manfaatnya sholat itu. Nah, Allah katakan ayat 79, kalau kamu mau lebih baik lagi, mau lebih hebat lagi, coba tambah sholat malam 5 waktu plus tahajud. Masya Allah. Kalau orang bisa 5 waktu plus tahajud, lebih hebat lagi, lebih berkah lagi, lebih nikmat lagi. Dan kalau sudah biasa tahajud, insya Allah setiap malam pun bangun. Kalau sudah biasa. Malah kalau kita cuma 2 rakaat, rasanya nggak enak tahajud itu. Kalau enaknya 8 rakaat, yang paling bagus itu tahajud itu. Tapi kalau sudah biasa, tapi kalau belum biasa, tahajud semalam pusing. Gara-gara buat tahajud, gue pusing. Kenapa ya? Nggak pernah tahajud sekali jadi pusing. Tapi kalau orang yang sudah biasa tahajud, nggak tahajud malah justru pusing. Kenapa? Ada sesuatu yang missing, sesuatu yang hilang. Nah, 5 waktu tahajud. Kemudian Allah katakan tahajud itu Allah jadikan apa? Kalau kamu sudah 5 waktu dan tahajud, Allah akan mengangkat harkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Bayangkan janji Allah itu, Allah angkat harkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Nah, cuman biasanya orang harkat derajat tinggi mau, tapi tahajud nggak mau. Banyak itu, maaf ya bukan sini menurut saya. Kalau di sini udah kelihatan buka surganya, udah kelihatan, target semuanya sudah kelihatan. Nah, makanya usahakan kalau belum, cobalah usahakan tahajud. Nikmat sekali tahajud itu. Doanya dikasih Allah doanya. Ayat 80-nya. Makanya ayat 80-nya doanya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah Muhammad, doanya apa? Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah pada aku kekuatan, kekuasaan yang dapat menolong diriku. Sebetulnya kita tuh dikasih oleh Allah ya, biar jadi orang hebat. Benar, orang aja nggak nangkapnya, nggak ngamalkannya. Mau jadi orang hebat nih tahajud. Makanya saya pernah temuin di Lebak Bulus, ada orang usia 96 tahun. 96 tahun, ya Allah, dia ulang tahun. 96 tahun masih makan sate kambing. Masih nyetir sendiri. Anaknya 4, 1 fakultas ekonomi, 3 dokter. Subhanallah. Terus habis dia itu kan ulang tahun dia, saya disuruh ceramah. Saya tanya sama anaknya yang tua, bapak ini pasti ada amalannya. Hebat betul ini, 96 tahun masih begini, nggak pernah ke dokter. Kalau anak dokter 3 dokter, anaknya nggak pernah ke dokter. 1 dokter ekonomi. Saya bilang hebat, pasti ada amalannya. Terus anaknya bilang, tanya sama bapak langsung. Udah saya tanya sama bapaknya, dia bilang, Tan, saya ini bukan ahli agama, Ustaz.
Saya juga bukan ustaz, tapi saya tidak pernah ninggalin tahajud dari sejak kerja di BNI sampai saat ini saya tidak pernah tinggal tahajud. Joko, ini lebih dari ustaz ini. Ustaz itu belum tentu tahajud semua. Ustaz belum tentu tahajud semua. Subhanallah. Makanya hebat. Hebat apa ini? Hebat sekali. Nah, kalau jaminan dari Allah tadi ayat 80-nya, 81-nya katakan orang tahajud itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad, orang yang sholat wudu, sholat tahajud dan doa tahajud itu datang kebenaran kepadanya, feelingnya benar, pikirannya benar, keinginannya benar, dan kebatilan yang ada dalam diri Allah hilangin kebatilan yang ada dalam diri. Dan sesungguhnya Allah katakan kebatilan itu pasti hilang. 5 waktu tahajud, doa tahajud, baru Allah jamin ini. Nah, kalau orang itu ingin lagi lebih hebat lagi, Allah katakan habis tahajud itu baca Quran, ambil Quran, ngaji. Makanya Allah katakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Allah katakan kami turunkan Quran ini untuk apa? Untuk healing, obat. Kami turunkan Quran ini untuk apa? Mercy, rahmat. Tapi Allah katakan Quran jadi rahmat, Quran jadi obat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman, Quran tidak jadi obat, Quran malah menjadi kerugian. Nah, makanya usahakan kalau kita habis tahajud, kalau bisa ngaji. Baca dari depan boleh, dari belakang boleh, random boleh, tapi jangan lupa kalau ngaji lihat artinya. Usahakan kalau kita ngaji reading, translation, understanding the meaning, doing, sharing, implementation. Usahakan begitu. Jangan aspak. Kalau di Indo, maaf bukan di sini mas saya, di Indo itu kalau ngaji itu asal khatam. Apalagi kalau bulan Ramadan, tante kalau nggak 3 kali khatam Ramadan ini tante nggak haji. Tahun depan tante mesti khatam 7 kali khatam Ramadan dan tante haji. Masya Allah. Tapi kalau asal baca, asmat asal tamat, astam asal khatam, pahala kita yakin dapat pahala. Tapi apa yang ditangkap? Nggak bisa nangkapnya apa yang dimaksud oleh Allah. Jadi usahakan Quran itu dibaca, Quran itu dikaji. Ada orang bilang, oh Quran itu sulit. Sebenarnya nggak sulit. Allah sendiri yang bilang nggak sulit. Allah bilang mudah Quran itu, mudah. Coba lihat surat 54 ayatnya 17. Surat 54 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Ayat dua-duanya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Ayat 3-duanya. Walaqad yassarna